Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Sudah lega kah grup 1? Sudah lega. Oke, seperti biasa ini adalah latihan mengajar gitu. Jadi yang berpura-puranya ini adalah kelas sebenarnya, meskipun apa yang kalian lakukan sekarang tentu tidak bisa sepenuhnya mewakili kelas yang sebenarnya, tetapi setidaknya ini adalah latihan untuk menerapkan apa yang sudah kalian pelajari selama TT2 ini ya. Secara keseluruhan gitu saya melihat kerjasama grupnya sangat bagus. Jadi nanti kami saat memberikan feedback akan lebih banyak memusatkan pada sisi teknisnya gitu ya. Seperti yang saya bilang, feedback yang kami berikan itu lebih dimaksudkan untuk masalah teknis. Jadi kadang ada orang, kalau kita mengajar kemudian ada orang ikut kelas kita nggak suka sama kelas kita karena memang nggak suka aja gitu, nggak ada alasan, kadang nggak suka aja kelasnya gitu, ya udah nggak usah dipeduliin gitu kan. Tapi kalau ada hal-hal teknis yang memang bisa kita buat lebih baik gitu, kenapa tidak? Carla mungkin akan memberikan feedbacknya terlebih dahulu untuk kalian. Nanti setelah itu saya akan menambahkan kalau ada yang belum tersampaikan ya. Oke, saya spotlight ya Carla. Oke. Secara keseluruhan udah baik. Cuman memang ada beberapa yang saya rasa kayak penjelasan di awal itu semuanya kayak agak terlalu lambat. Mungkin bisa dikasih contoh sekali 2 kali, tapi sesudah itu lebih ngeflow gitu. Jadi orang yang udah bisa mungkin nggak bosan untuk akhirnya, oh ini kok masih dijelasin. Tapi memang saya lihat sih sangat hati-hati, sangat detail, itu sangat baik sih. Untuk Dona mungkin untuk pas pose jangan, setelah pose mungkin jangan terlalu banyak dikasih info. Kalau mau kasih info ada jedanya, jadi orang juga ada meresapi posenya. Tadi hampir sama sekali tidak ada jeda, jadi langsung begitu selesai langsung udah rebound. Jadi kalau lebih ada jedanya mungkin akan lebih enak, tapi secara bawain posenya itu sudah baik. Dan untuk pranayama dan untuk opening juga baik. Untuk Jane bagus, sangat detail. Ya agak terlalu lambat juga, tapi detailnya bagus. Untuk bagian tapping tadi saya rasa agak kurang mantap. Jadi Dona juga tappingnya mungkin bisa dilihat lebih detail dan lebih mantap, karena kan kita memberikan ekspresi ke tubuh kita kan. Jadi kalau lebih mantap itu akan lebih efeknya akan lebih mengena gitu. Posenya oke, Jen. Untuk info-infonya juga lebih baik, lebih ada jeda. Jadi orang bisa lebih mencerna, karena kalau Yin kan banyaknya orang pengen ke kelas tuh lebih banyak untuk, kalau udah tahu itu kelas Yin pasti mereka banyak pengen waktu untuk istirahat. Jadi mungkin dikasih jeda lebih banyak, itu orang akan lebih senang. Terus untuk Bayu, pertamanya suaranya agak nggak jelas, tapi lama-lama udah lebih jelas. Awalnya kurang bisa terdengar.
Terus kadang agak terlalu pelan. Ya kelasnya sih memang pelan, tenang, tapi agak tegas dikit juga nggak apa-apa. Waktu untuk Bayu dan Yoli itu waktu menunjukkan pose Popart sama Golden Seed, belakang silang di kepalanya agak kurang jelas, kurang tegas pas pushnya, dan kakinya juga Yoli kan jelasin waktu tadi itu kapan dimiringin, tapi pas yang menjelaskan selanjutnya itu tidak dimiringkan lagi. Jadi kayak pas kita push itu kan kakinya dimiringkan kan, tapi pas dimiringkannya selanjutnya tuh nggak dimiringkan lagi, jadi agak kurang ini. Terus itu untuk Yoli itu, kalau untuk Bayu waktu perpindahan ke spotnya agak terlalu cepat, mungkin bisa dikasih opsi ke orang-orang yang dari berdiri kita ke spot tuh agak pelan-pelan baru turun ke bawah supaya badannya juga nggak kaget. Terus untuk Yoli bagian yang menjelaskan pas lagi di antara pose, mungkin ambil istilah yang lebih umum. Kalau istilahnya agak terlalu kayak fascia oke, tapi kan karena tidak ada pengantar sebelumnya, takutnya kalau di kelas umum mereka bingung pas lagi pose apa itu ya gitu. Jadi kalau kita bisa kasih penjelasan yang jauh lebih umum, di sela-sela mereka mendengarkan ada yang mereka bisa serap. Oke, tapi keseluruhan sudah sangat bagus. Untuk meridian nidra itu apakah sebaiknya dibawakan hanya dengan satu orang, karena begitu perpindahan jadi tadinya kita efeknya mau ke dalam, jadinya pas dipindahin itu ada, jadi orang mungkin udah agak terlena, kaget lagi untuk perpindahan. Oke. Penutupannya sangat baik tadi Yoli. Oke, thank you. Terima kasih Carla. Baik, ya seperti tadi Carla sebutkan, secara keseluruhan teamwork grup 1 itu sangat terasa gitu, dan dari perpindahan satu orang ke orang yang lainnya pun cukup smooth sebenarnya, tidak terlalu jomplang. Dan satu hal yang paling saya catat tadi, kalian memberikan instruksinya cukup detail dan tidak terburu-buru. Jadi untuk kelas online sedikit lebih challenging dibanding kelas offline, karena orang untuk melihat kalian gitu di layar tidak selalu mereka akan sambungkan ke layar yang lebih besar, misalnya ke TV. Kadang orang hanya menggunakan HP ataupun menggunakan laptop yang mungkin kalian tidak terlihat dengan cukup jelas gitu, nggak terlalu besar. Jadi penting untuk memberi instruksi sedetail mungkin, jadi nggak harus terburu-buru gitu, karena kan kita ingin menghindari cedera gitu misalnya kan. Jadi lebih baik memberikan instruksinya dengan tidak terburu-buru dan jelas. Itu sudah dari kalian berempat, itu sudah sangat bagus memberikan instruksinya. Kemudian untuk gerakan yang, jadi saya suka tadi banyak diberikan opsi demi keamanan. Jadi bukan hanya faktor kelihatannya bagus atau tidak bentuk posenya gitu, tetapi lebih memperhatikan faktor keamanan. Dan kita selalu menganggap bahwa mereka yang ada di kelas, terutama kalau kelas open, kita nggak tahu gitu background mereka, apakah mereka ada cedera, kondisinya bagaimana. Jadi lebih baik selalu menerapkan faktor kehati-hatian ini, kecuali memang kalian sudah mengetahui latar belakang dari mereka yang ada di kelas kalian, silahkan kalian explore. Dan untuk pose-pose yin, kalian sudah membawakan dengan sangat baik, tetapi memang kalau kita menyebut talking versus silent, jadi tadi sebagian besar Donna, Jane sama Yoli masih bisa dibilang over explanation. Jadi kita kan ada banyak hal yang ingin kita sampaikan kan, jadi wajar kita ingin menyampaikan hal tersebut. Tetapi jangan dilupakan bahwa kelas yin itu adalah mengenai silent. Jadi kalau misalnya
kita menahan pose 3 menit durasinya. Mungkin kita bisa beri penjelasan selama 2 menit, 1 menitnya silent. Jadi silentnya bisa di awal saat orang mulai menahan pose, kita kasih jeda supaya mereka menikmati dulu rasanya bagaimana, kemudian baru berbicara. Atau mungkin di awal kalian beri penjelasan, 1 menit terakhir diberikan silent. Kalau misalnya ditahannya lebih lama, berikan jeda silentnya sedikit lebih lama. Misalnya menahan satu posenya 5 menit, kalian cukup ngomong setengahnya, sisanya berikan waktu untuk silent. Jadi pada saat mereka silent, di situ ada upaya untuk benar-benar masuk ke dalam. Jadi unsur yin-nya akan lebih dapat. Jadi kalau kalian memang mau membuat kelas yang sifatnya education, jadi yang kalian ingin memberi penjelasan, ingat pertimbangkan kapan berbicara, kapan diam. Jadi tadi saat Cidona, kemudian Jane dan Yoli sudah masuk ke pose dengan banyak penjelasan, saya suka Mas Bayu masuknya dengan lebih ke silent. Karena kan orang sudah dari tadi dengar, pada satu titik mereka sudah nggak mampu lagi. Jadi kalau kita melakukan yin, semakin lama kita nggak ingin ada suara lagi. Mungkin kalian sendiri merasakan. Begitu semakin lama terlalu banyak ada penjelasan, udah nggak dengar lagi kita, udah nggak mampu lagi dengar gitu pikiran kita. Jadi seperti kalau kalian kelas sore, biasanya saya semakin lama semakin nggak ngomong lagi gitu, karena saat kita sudah lama masuk ke dalam pose yin, itu biasanya kita sudah tidak membutuhkan penjelasan. Dan tentu kalian kan belajar anatomi pakai bahasa anatomi gitu, seperti yang saya bilang kemarin. Kalian buat dengan penjelasan yang lebih sederhana. Jadi berikan, karena saya suka mengedukasi orang yang di kelas. Jadi saya tidak menghindari biasanya menggunakan istilah anatomi, tetapi saya berikan penjelasan istilah yang saya gunakan. Misalnya, oke, sekarang kita melakukan pose full saddle. Kita mau meregangkan paha depan, disebut dengan quadricep. Jadi saat nanti saya menyebut quadricep, orang juga sudah tahu itu paha depan gitu. Apalagi kalau pesertanya berulang, kita bisa menggunakan kedua istilah itu. Tetapi kalau hanya menyebut quadricep, nggak semua orang tahu quadricep itu apa gitu kan. Kemudian fascia itu apa gitu, bisa dijelaskan fascia itu seperti apa. Anggap aja kalian seperti mendongeng. Jadi orang juga akan mendengar, oh itu ternyata maksudnya gitu kan. Dan di situ satu, mereka bisa menikmati waktu silent beberapa saat. Di sisi lain, terutama yang belum pernah yin, mereka juga merasa, oh ini tujuannya kita melakukan pose. Dan tadi pada saat kalian memulai dengan tapping itu sangat bagus. Jadi memberi ide orang kenapa kita melakukan pose untuk area ini. Tetapi tidak semua orang tahu meridian. Jadi sekali lagi istilah-istilah yang enggak umum kita jelaskan. Kan di sini karena semua orang sudah pernah mendengar meridian, tentu nggak perlu dijelaskan lagi misalnya. Tapi pada saat kalian di kelas yang sebenarnya, orang nggak tahu meridian itu sejenis bakmi godok kah gitu kan? Ya maksud saya lagi pengen bakmi godok, jadi kesana pikirannya. Jadi kita jelaskan gitu kan. Oke, di sini di area ini dilewati oleh jalur energi yang dimiliki oleh paru-paru. Jadi kita akan mengaktifkan energinya dengan cara menepuk-nepuk. Jadi beri tepukan yang sedikit keras supaya energinya itu aktif, terbangun gitu. Jadi berasa gitu pada saat di tapping. Namanya juga di tapping kan, di tap-tap seperti membangunkan gitu. Dan tadi kalian sudah di awal sudah menjelaskan itu dengan sangat baik. Tinggal dibuat lebih detail, itu sudah sangat bagus. Dan untuk meridian nidra, karena nidra itu yang memegang peranan utama adalah suara. Saat orang berbaring diam, mereka hanya terhubung melalui pendengaran dengan suara, instruksi yang kalian berikan. Jadi memang sebaiknya jangan memberikan yoga nidra itu semua orang, karena tiap suara itu beda getaran. Dan saat tadi sudah enak masuk, tiba-tiba berubah. Apalagi tadi sudah di sisi ini kemudian salah di sisi yang lain gitu kan Mas Bayu, jadi loncat dia kan pindah pindah jalur gitu. Ini adalah saya tahu karena kalian ingin supaya semua dapat bagian gitu. Tetapi memang dari segi
energetik gitu. Suara kita begitu berganti dengan suara orang lain itu akan memberikan getaran vibrasi energi yang berbeda. Dan untuk meridian nidra ini untuk semua ya, apapun yang saya berikan feedbacknya itu untuk semua, nggak cuma untuk grup 1. Saat kalian melakukan meridian nidra ataupun yoga nidra, hindari menggunakan kata-kata yang sulit. Hindari membuat orang berpikir. Jadi pada saat kondisi gelombang pikiran alfa itu adalah gelombang penerimaan, yang artinya itu adalah gelombang yang hanya bisa mendengar. Pada saat kalian masih berpikir, menganalisa, itu adalah gelombang beta. Kita dengar sesuatu, pikiran kita, oh apa sih itu? Oh begitu ya, ah masa sih gitu. Itu adalah gelombang beta. Gelombang alfa itu hanya menyerap. Jadi kalau misalnya sekarang cahaya bergerak dari sini ke sini, ini adalah paru-paru. Orang mikir kok paru-paru dari mana? Bisa dari ke arah jempol gitu. Jadi tidak usah disebutkan ini paru-paru, ini usus besar. Cukup dengan kalian hanya memberi arahan, cahaya itu bergerak dari mana ke mana. Nggak usah disebutkan itu lambung, limpa, karena pada saat mereka mendengar akan ada pertanyaan di sana, sejak kapan lambungnya pindah ke jari kaki gitu kan? Sejak kapan paru-parunya pindah ke jempol? Berarti kemarin jempol saya kejedot pintu, paru-paru saya cedera nih gitu kan? Jadi nggak usah membuat mereka untuk berpikir saat melakukan nidra. Jadi gunakan hanya instruksi yang sederhana. Dan seperti tadi juga mungkin karena ingin memberikan instruksi detail seperti Mbak Yoli tadi bilang, sedikit ke pinggir, sedikit ke dalam gitu. Jadi itu nggak usah disebut karena orang bingung mikir ke pinggirnya kemana nih gitu, ke dalamnya kemana. Kita cukup menyebutkan misalnya melewati perut, orang sudah langsung mendapat gambaran perut. Dimanapun itu di bagian perut itu akan terpengaruh. Kemudian melewati paha depan, melewati bagian luar tulang kering gitu, orang masih lebih dapat feel-nya gitu. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs, people dancing without dancing. People writing songs.